Halo, Auto Lovers. Kurangnya konsentrasi saat mengemudikan kendaraan bisa berakibat fatal. Akibatnya bisa terjadi kecelakaan tunggal ataupun beruntun. Tabrakan yang terjadi dalam laka yang menghancurkan Honda Mobilio ini dikarenakan supir dari Honda Mobilio ini mengemudikan kendaraannya dalam kondisi yang mengantuk dan tetap memaksakan diri untuk mengemudi. Kejadian bermula saat Honda Mobilio ini melaju dari arah kota A menuju kota B. Setibanya di lokasi kejadian dengan kondisi jalan tikungan ke kanan, tiba-tiba Mobilio ini masuk ke badan jalan sebelah kanan karena supirnya mengantuk. Saat masuk ke badan jalan sebelah jalur kanan, saat bersamaan datang truk Fuso dari arah berlawanan. Karena jarak sudah dekat, Honda Mobilio ini menabrak bagian samping dari truk Fuso tersebut. Usai menabrak bagian samping truk Fuso, Honda Mobilio ini kembali berputar arah menjadi dari arah kota B menuju kota A dan masuk ke jalan sebelah kiri. Pada saat yang bersamaan, dari arah kota A menuju kota B melaju mobil Toyota Kijang Innova, sehingga tabrakan antara Kijang Innova dan Honda Mobilio ini tidak terelakkan lagi. Akibat dari kejadian tersebut, kendaraan yang mengalami kerusakan cukup fatal yakni Honda Mobilio dan Toyota Kijang Innova yang awalnya bersama-sama melaju dari arah kota A menuju kota B. Begitulah lebih kurang kronologis kejadian yang menimpa Honda Mobilio ini. Dalam video sebelumnya, saya sudah sampaikan tentang pilih mana antara Mitsubishi Xpander jika dibandingkan dengan Honda Mobilio ini. Banyak di antara kita berpendapat bahwa keduanya tidak layak untuk diperbandingkan karena kronologisnya belum diketahui secara pasti. Begitu juga dengan kecepatannya saat mengalami insiden atau laka. Bahkan di antara kita, ada juga yang berpendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, mending diuji secara langsung. Kedua mobil itu dikendarai dengan kecepatan yang sama, lalu ditabrakkan ke objek yang sama, baru dinilai. Namun hal tersebut tidak bisa kita lakukan karena saya yakin siapapun orangnya tidaklah menginginkan sebuah kecelakaan terjadi menimpa dirinya, apalagi dengan unsur sengaja. Alasan saya membandingkan antara Honda Mobilio dan Mitsubishi Xpander ini karena kendaraan ini sama-sama kendaraan MPV berpenggerak roda depan. Dilihat dari sudut benturan yang terjadi pada kedua kendaraan ini juga relatif sama, yakni di bagian depan kanan, meskipun kronologis kejadiannya berbeda. Berikut adalah hasil penilaian versi saya setelah melihat kerusakan yang terjadi pada kedua kendaraan tersebut. Yang pertama, Honda Mobilio. Honda Mobilio di bagian depan masing-masing rodanya sudah dilengkapi dengan side beam tambahan yang dimaksudkan untuk memperkokoh konstruksi bodi kendaraan apabila terjadi benturan tepat di bagian roda depan. Meskipun kalau melihat dari side beam yang dimiliki Honda Mobilio ini hanya mampu meminimalis benturan ringan saja atau dengan kata lain tabrakan-tabrakan ringan. Untuk benturan yang berat atau besar, side beam ini juga tidak bisa diandalkan dengan maksimal. Lalu, jika kita melihat Mitsubishi Xpander ini, tidak ada side beam yang disematkan pada bagian depan rodanya seperti yang dibuat oleh Honda Mobilio tadi. Jadi, apabila expander ini terbentur, maka benturan tidak bisa diminimalis oleh side beam karena memang panel tersebut tidak dimilikinya. Hingga benturan tersebut harus serta-merta diterima oleh roda bagian depan dari kendaraan ini walaupun benturan yang diterimanya ringan. Untuk poin ini, saya harus akui lebih unggul lah Honda Mobilio jika dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander. Lanjut, yang kedua, yaitu Mitsubishi Xpander. Untuk konstruksi kekuatan bodi di bagian ruang mesin, menurut saya lebih unggul Xpander jika dibandingkan dengan Mobilio. Karena untuk Mitsubishi Xpander itu di bagian support radiator atasnya sudah menyatu antara front fender kanan dan kiri. Lalu kemudian juga menyatu dengan panel bullhead headlamp kanan dan kirinya. Kalau kita lihat pada Honda Mobilio, support radiator bagian atasnya hanya terhubung pada bagian panel bullhead headlamp saja. Sementara untuk panel front fendernya itu terpisah dari support radiator atasnya. Itulah sebabnya menurut saya poin yang dimenangkan Xpander ini dibandingkan Honda Mobilio. Yakni jika terjadi benturan di bagian atas atau di bagian headlamp, konstruksi Xpander ini lebih kokoh dibandingkan Honda Mobilio. Lanjut kita ke poin yang terakhir atau yang ketiga. Kita masuk ke bagian ruang kemudi. Kedua kendaraan ini sama-sama dilengkapi dengan fitur dual SRS airbag dan kedua-duanya juga meletus dengan sempurna dalam insiden ini.
Namun dari kondisi ruang kemudi yang ada pada kedua kendaraan ini, saya melihat masih jauh lebih aman lagi ruang kemudi milik Mitsubishi Xpander ini. Satu poin plus yang menjadi keunggulan dari Mitsubishi Xpander ini jika dibandingkan dengan Honda Mobilio adalah teknologi collapsible steering column yang disematkan pada Mitsubishi Xpander ini. Jadi, ketika kendaraan mengalami tabrakan atau terbentur setelah airbag meletus untuk melindungi pengemudinya, maka sesaat setelah itu steering wheel atau downsteer bisa terlepas otomatis dari kolomnya. Itu akan sangat bermanfaat bagi pengemudi kendaraan untuk tidak terhimpit antara kursi pengemudi dengan setir setelah bertabrakan. Dan hal tersebut juga akan mempermudah orang lain dalam melakukan evakuasi untuk menyelamatkan pengemudi dari ruang kemudinya. Teknologi collapsible steering column ini belum disematkan Honda untuk Mobilio saat ini. Inilah menurut saya menjadi satu poin minus untuk Honda Mobilio. Dan mungkin ke depannya, Mobilio akan melakukan improve untuk ikut menggunakan collapsible steering column sebagai fitur standar keamanan kendaraannya. Dari 3 poin penilaian versi saya, maka keunggulan dimenangkan oleh Mitsubishi Xpander. Jika para autolovers punya sudut pandang yang berbeda untuk membantah hasil review ini, saya persilahkan untuk menyampaikannya di kolom komentar yang tersedia. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada orang yang ingin cedera atau celaka. Untuk itu, jaga diri kita masing-masing, jangan pernah ugal-ugalan dalam berkendara, selalu patuhi aturan berkendara dan aturan lalu lintas yang ada. Next video, kita akan coba bahas apa keunggulan dari front wheel drive atau kendaraan berpenggerak roda depan jika dibandingkan dengan rear wheel drive atau kendaraan berpenggerak roda belakang dalam hal kekuatan konstruksi bodinya untuk menghadapi benturan atau accident. Seperti channel pada umumnya, mohon untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dalam memberikan ilmu pengetahuan seputar bodi kendaraan dan lalu lintas jalan raya. Terima kasih. Salam otomotif Indonesia.